Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 21 November 2021. Pada hari raya Tuhan Yesus, Raja Semesta Alam. Mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami umat-Mu, segenap umat manusia, memperoleh sukacita dan keselamatan. Oleh karena itu Engkau mengutus Putra-Mu Yesus hadir ke tengah-tengah kami. Ia memberikan dirinya, bahkan menjadi tebusan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak didamaikan satu sama lain, bahkan didamaikan dengan Engkau, karena Dialah Raja kami, Raja penebus, Raja damai. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu di India diadakan suatu angket yang mau mengetahui bagi orang-orang India yang mayoritas beragama Hindu, siapakah yang menjadi orang yang sangat berpengaruh, bahkan orang yang paling disegani dan dihormati sepanjang masa di India. Dalam angket itu ternyata yang dipilih bukan orang India, bukan pula orang asli agama Hindu, tetapi yang dipilih adalah orang asing dan seorang misionaris Katolik, seorang suster yang bernama Mother Teresa dari Kalkuta. Dia dipilih sebagai orang yang sangat berpengaruh, yang sangat dicintai dan sangat dihormati, bukan karena kekuasaannya yang begitu besar, tetapi karena pengabdiannya yang tulus dan luar biasa kepada orang-orang kecil, orang-orang menderita, dan yang tersingkir atau yang dilupakan. Pengabdian Mother Teresa menjadi suatu rahmat bagi orang-orang India, khususnya orang-orang di Kalkuta. Inilah alasan yang membuat mereka sangat mencintai dan menghormati, serta mengagungkan ataupun juga mengagumi Bunda Teresa dari Kalkuta. Nah, saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari raya
Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam. Pada menjelang akhir tahun kalendarium liturgi Gereja Katolik, selalu kita rayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Mengapa dirayakan itu? Supaya kita mau merangkum seluruh pewartaan kerasulan kita dari awal tahun liturgi yang kita awali dengan masa Advent sampai akhir tahun liturgi pada hari ini, untuk menyatakan bahwa ternyata Kristus yang kita wartakan, Kristus yang kita percayai, Kristus yang kita imani dan kita ikuti adalah Raja mulia, Raja damai, Raja penyelamat, Raja yang datang untuk mengabdi. Pengabdian Yesus dinyatakan melalui pemberian dirinya. Dalam Matius bab 20 ayat 28, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang." Kedatangan Yesus adalah kedatangan untuk memberikan hidupnya, bahkan mau menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Ia menghendaki supaya kita beroleh keselamatan lewat pengabdiannya. Jadi Yesus adalah Raja yang mau melayani, bukan Raja yang memerintah dengan kuat kuasa, dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati, bahkan juga dengan penuh cinta mau melayani setiap orang. Yesus selain sang pengabdi, dia juga adalah Raja damai. Dalam bacaan kedua hari ini pada perayaan Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam, khususnya dari kitab Wahyu bab 1 ayat 5 dikatakan, "Dia mengasihi kita dan berkat darahnya dia melepaskan kita dari segala dosa kita." Artinya kasih Yesus mendatangkan damai bagi sesama dan juga perdamaian kita dengan Tuhan atau Allah kita. Relasi kita yang dulunya rusak karena dosa-dosa kita, lewat penebusan darah Yesus dan nyawanya, kini kita diperbaharui dan diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Itulah kerajaan Yesus, Raja yang membawa damai bagi seluruh umat manusia, bahkan juga bagi seluruh alam semesta. Yesus meraja di atas segala raja, bahkan membawa damai bagi seluruh bumi. Dan yang terakhir, Yesus adalah Raja kekal. Dalam kitab Daniel bab 7 ayat 14, dalam bacaan pertama hari ini dikatakan, "Kekuasaannya kekal dan takkan pernah berakhir, takkan pernah binasa." Artinya sebagai seorang raja yang menguasai alam semesta, dia berkuasa dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, dan dia membawa damai dari awal sampai akhir dan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudariku, seperti Mother Teresa sangat dicintai, sangat diagungkan, sangat dihargai dan dihormati oleh orang-orang India, Yesus lebih-lebih lagi. Karena Yesus tidak hanya mengabdi, mencintai orang kecil, orang yang tersingkir, tetapi mau memberikan hidupnya, mau memberikan nyawanya, sehingga ia layak menjadi Raja semesta alam, Raja damai, dan Raja penebus bagi kita. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari perayaan hari ini? Bahwa setiap murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi pengabdi, pelayan yang mau memberikan hati, yang memberikan hidup kita untuk kebaikan, untuk kebahagiaan dan keselamatan sesama. Melalui karya, melalui tugas kita masing-masing, Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya yang sungguh mau meneladan cara hidup Yesus. Dan Santa Teresa dari Kalkuta sudah mempraktekkan itu, sudah membuktikan itu, betapa kasih mengalahkan segala-galanya, bahkan mengalahkan penderitaan dan seluruh apa yang membatasi kita terhadap cinta kepada sesama.
Semoga kita sungguh menghayati perayaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam yang meraja di hati kita, membawa damai bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau adalah Raja kami, Raja damai, Raja penebus, Raja kekal. Semoga kami selalu mau mencintai Engkau dan meneladan cara hidupmu, sehingga kami layak menjadi murid-murid-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.